Kami hormati, silakan ya. Yang kami hormati Romo Sekretaris Misi dan Moderator Soferdia Provinsi Jawa, Romo Immanuel Gracius Purwahartaka SVD, yang walaupun sedang dalam perjalanan, beliau menyempatkan untuk tetap hadir bersama kita, mendampingi kita dalam pendalaman iman kali ini. Juga selamat malam juga untuk Romo Aurel yang akan mendampingi atau memandu kita dalam pendalaman iman. Ketua Soferdia Provinsi Jawa, Ibu Paulina, dan semua Soferdian, Bapak Ibu Soferdian yang telah hadir pada malam hari ini. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul sebagai putra-putri Santo Arnoldus Johnson dalam acara virtual yang diadakan oleh Soferdia Provinsi Jawa. Kali ini kita Banyak anjing kucing. adakan kegiatan pendalaman iman yang akan mengambil tema menjadi pembawa terang. Tema yang sangat menarik dan pasti nanti akan dibawakan oleh Romo Aurel, sangat menarik juga. Jadi kita bisa interaktif juga ya Romo nanti untuk mengikuti pendalaman iman pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama nanti ada pembukaan, salam pembuka dari Romo Gracius, kemudian lagu pembuka oleh Pak Justinus dari Soferdia Martubung, dilanjutkan langsung doa pembuka oleh Ibu Yuyun dari Soferdia Ratu Rosari Malang. Kemudian acara selanjutnya kami serahkan kepada Romo Aurel, mulai dari bacaan kitab suci sampai nanti kita masuk di doa permohonan, baru ada doa permohonan spontanitas dari kita yang hadir. Dan selanjutnya doa penutup dan berkat, kemudian lagu penutup oleh Pak Justinus lagi. Jadi susunan acaranya seperti itu. Baik, kita akan segera mulai, tapi sebelum kita masuk di lagu pembuka, kita akan dengarkan sepatah dua buah kata dari Romo Gracius sebagai moderator Soferdia. Monggo Romo Gracius. Baik, selamat malam semua anggota Soferdia dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan sampai Timor Leste. Satu tema yang sangat luar biasa yang juga sekarang sedang dibicarakan, terutama untuk Kapitel Jenderal, menjadi semacam spirit untuk kita sekalian. Ada beberapa hal yang sangat penting, terlebih dalam pendalaman iman kali ini, bahwa bacaan yang diambil menyangkut prolog Injil Yohanes, itu ada beberapa kekuatan yang bagi kita kalau kita menguasai sungguh-sungguh, maka satu, ini adalah warisan dari pengalaman keluarga Arnoldus dan menjadi kekuatan kita. Dan bahkan dalam formasi SVD, bacaan ini menjadi bacaan wajib setiap hari sebelum beraktivitas apa-apa. Jadi andai kata kita juga bisa menghafal teks dari prolog, ini juga sangat luar biasa. Ini catatan sebagai warisan budaya dalam tarekat dan keluarga Arnoldus Jansen. Catatan kedua adalah secara teologis, teks yang akan dikupas oleh Pater Aurel itu adalah teks yang sangat mendasar untuk pertama-tama mengerti siapakah Allah kita dan apa yang Allah perbuat. Saya hampir setiap tahun didatangi mahasiswa-mahasiswi Islam dari UIN, Yogyakarta, untuk bertanya tentang siapakah Allah kita, peran Allah kita yang sangat luar biasa. Dan teks ini menjadi teks yang saya selalu pegang. Oleh karena itu, bersama dengan Pater yang sudah sangat berpengalaman, Pater Aurelius Pati, kita pasti percaya kita digerakkan dalam semangat yang luar biasa dalam salam sang sabda, sehingga ketika kita terus serta dalam proses ini, kita pertama-tama diperkaya secara intelektual, yang kedua dihangatkan hati kita, dan yang ketiga dispiritkan oleh semangat
Sang Sabda itu sendiri. Maka apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini, saya kira tidak hanya dalam satu kali pertemuan, tapi bisa saja beberapa kali pertemuan, karena teks yang akan dibahas adalah satu dasar yang begitu dalam, begitu rupa. Bahkan dengan teks yang ada, kita mampu untuk mendalami iman, memperdalam iman, dan bahkan membela iman kita dari satu teks ini saja. Oleh karena itu, para Soferdian terkasih, selamat mengikuti pendalaman ini bersama dengan Pater Aurel yang luar biasa, memiliki pengalaman begitu banyak, terlebih dari pusat Bible Center di Batam. Ini menjadi inspirasi bagi kita. Saya minta maaf andai kata dalam perjalanan ini mulai masuk hutan-hutan sinyal tiba-tiba hilang. Yang jelas saya sudah memandang wajah Anda yang penuh antusias, ya. Andai kata juga baterai yang tinggal 30% ini habis, ya pokoknya saya berdoa untuk kita semua, dan semoga Pater Aurel menjadi inspirator, animator, motivator kita, terutama dalam prolog Sang Sabda yang kemudian sesuai dengan tema untuk menjadi terang atau cahaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sapaan Romo Gracius, walaupun ada putus-putus sedikit tapi cukup mengena bahwa Romo Gracius juga mengharapkan kita menjadi pembawa terang. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan lagu pembuka. Setelah lagu pembuka oleh Pak Justinus, Bu Yuyun akan membawakan doa pembuka. Langsung disambung ya, Bu Yuyun. Ya. Ya, monggo Pak Justinus. 371. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikuti Dia, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami tunjukkan kepadamu atas kesehatan, kesejahteraan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama saudara-saudari kami, Soferdia EDJ, dalam kegiatan pendalaman iman, Lexio Divina malam hari ini, meski secara virtual. Ya Allah, hadirlah di tengah-tengah kami, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengar, mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu. Berkatilah Romo Aurel yang malam ini berkenan membimbing kegiatan Lexio Divina, agar lewat beliau Engkau melembutkan hati kami yang keras, sehingga kami mampu memahami dan menerima pengajaran-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan ke Romo Aurel. Silakan Romo Aurel. Oke, selamat malam saudara-saudara semua. Selamat malam untuk kita semua dari berbagai tempat di mana kita berada. Sesudah beberapa kali saya mengikuti doa Rosario Misi yang kita selenggarakan melalui jejaring ini, dan itu dilakukan secara virtual. Sebelum saya teruskan, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa, Romo. Oke. Sempurna, Pak. Ya, terima kasih. Nah,
Saya merasa tergerak untuk waktu dikontak oleh Bu Paulina untuk mengisi satu sesi dari kebutuhan Soferdia. Pertama yang ditawarkan adalah salah satu dari 12 tema yang pernah dibahas dalam sebuah pertemuan Soferdia di Leduk kalau tidak salah. Namun saya sudah melihat itu sebagai sebuah kurikulum yang diharapkan untuk menjadi materi pembinaan atau pendampingan para anggota Soferdia. Saya merasa lebih baik bahwa itu tema saya tidak sentuh dulu. Nanti mungkin sesudah pihak-pihak yang bertanggung jawab sudah menemukan jalan yang pasti apa yang mau dimanfaatkan dengan tema-tema tersebut, nah, waktu itu saya boleh berpartisipasi di dalamnya. Maka saya menawarkan malam ini sebuah cara lain untuk mengisi atau mendampingi para anggota Soferdia dengan apa yang disebut sebagai Lectio Divina. Lectio Divina ini sebuah metode sharing kitab suci yang tua, yang sesungguhnya itu tidak terlalu tepat kita lakukan dalam jejaring virtual ini. Akan lebih tepat kalau kita duduk bersama-sama, lalu kita menyelenggarakan sebuah proses Lectio Divina. Tetapi ketika COVID melanda kita, kami di Bible Center itu dipaksa juga untuk kreatif, mencari cara untuk tetap bisa mewujudkan program pelayanan kitab suci di tengah COVID yang begitu memporak-porandakan banyak hal di dalam karya pastoral. Antara lain lalu Lectio Divina virtual yang kami selenggarakan, antara lain dalam lingkup pelayanan pastoral Bible Center Batam, tapi juga saya bawa ke konferensi Divine Mercy Asia yang juga menyelenggarakan di Lectio Divina virtual pada waktu itu dengan berbagai peserta dari banyak negara. Dan saya merasa ada cukup banyak inspirasi yang muncul dari situ. Maka saya coba menawarkan malam ini, dan saya minta maaf kalau seandainya ada juga teman-teman yang sudah pernah mengikuti dari dengan cara yang berbeda program seperti ini. Sebelum kita mulai, saya sedikit memberikan penjelasan latar belakang mengapa saya memilih Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 sebagai teks pendalaman. Pertama, tentu saja ini sebuah abstraksi dari seluruh spiritualitas misi SVD yang juga saudara-saudara Soferdia berkomitmen untuk mendalami bahkan juga menghayati untuk mendukung karya misi gereja. Namun satu hal yang juga saya ingin bawa ke dalam perhatian kita adalah hari ini tanggal 24 itu hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan itu saya lihat sebagai sebuah kebetulan yang tidak semata-mata sebagai satu kebetulan, tapi ini sebagai sebuah penyelenggaraan ilahi yang memberi kita inspirasi bahwa hari ini kita selenggarakan pada hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, yang justru di dalam prolog Injil Yohanes ini disebutkan cukup banyak, dan itu memberi perspektif tersendiri bagaimana kita menanggapi atau menghayati hidup kita sebagai para pelayan firman, orang-orang yang menghayati spiritualitas firman yang menjadi manusia, yang diharapkan untuk membawa kabar gembira itu kepada banyak orang di sekitar kita melalui cara-cara yang sesuai dengan situasi kita malam ini. Pertemuan kita lebih bersifat meditatif dan suasana doa, maka nanti dialog interaktif itu pun kita bisa lakukan sesudah kita melewati proses-proses ini sebelum kita membawanya dalam doa-doa kita. Doa akan menutupi seluruh proses malam ini. Jadi kita sedikit fleksibel, tidak 100% mengikuti tahapan-tahapan yang digariskan dalam Lectio Divina, tetapi di sana-sini kita mengubah untuk menemukan kebutuhan kita.
Perkenankan saya untuk mengawali pendalaman kita ini dengan sharing screen saya, sehingga saudara-saudara bisa mengikuti melalui media masing-masing. Tema kita malam ini menjadi pembawa terang. Ya. Menjadi pembawa terang yang kita ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Proses Lectio Divina kita itu berjalan seperti ini. Ada Lectio di mana kita membaca kitab suci, dan di sini nanti saudara-saudara yang akan sharing akan menyampaikan apa yang dia harapkan dari Lectio itu. Lalu nanti akan ada meditatio yang saya akan menuntunnya. Kemudian ada kontemplasio di mana kita meresapkan pesan-pesan Injil itu sesuai dengan meditasi kita ke dalam perjalanan hidup kita. Nanti di akhir meditasio sebelum kita masuk dalam kontemplasi, kalau ada kesempatan, kita beri ruang bagi peserta untuk melakukan dialog interaktif. Sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam Lectio Divina, tetapi kita tambahkan di sini. Lalu nanti kita akan berdoa, oratio, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebetulnya satu langkah konkret dari Lectio Divina itu adalah aksio. Tapi aksi ini nanti akan kembali ke individu masing-masing atau kepada komunitas-komunitas setempat, entah itu dalam distrik atau dalam paroki atau bahkan dalam keluarga. Jadi forum ini tidak melahirkan sebuah rancangan aksio yang dijalankan secara bersama-sama. Setiap orang akan mengambil tanggung jawabnya sendiri. Saudara-saudara, marilah kita berjalan bersama-sama dalam refleksi malam ini yang kita awali dengan membaca teks kitab suci. Saya akan membacakannya perlahan-lahan, dan sesudah kita membacakan, setiap orang boleh menghidupkan mikrofonnya, lalu memilih atau mengangkat kata atau ayat tertentu yang bagi dia adalah penting, teristimewa 4 saudara yang malam ini akan mengangkat atau men-sharingkan pandangan, pengalaman, atau pikiran berkaitan dengan Injil kita malam ini. Mari kita membaca bersama teks prolog Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki
melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sejenak kita berhenti di sini untuk merenungkan apa kata-kata Tuhan yang disampaikan kepada kita. Sesudah ini, saya akan kembali membaca teks ini, dan setiap orang boleh memilih kata atau memilih ayat yang bagi dia menyentuh hatinya saat ini. Dan saya menganjurkan agar 4 saudara yang akan sharing terlebih dahulu berkesempatan untuk memilih ayat ini, sehingga nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana saudara-saudara kita memandang ayat ini sebagai sebuah karunia, dan ayat-ayat tersebut akan menjadi penuntun kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berhenti selama 1-2 menit untuk kemudian kita akan memulai memilih kata atau ayat yang bagi kita adalah hal yang menyentuh. Sesuai dengan tema malam ini, saya memilih ayat ini. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, yakni bab 1 ayat 7. Untuk saya, ayat ini yang akan menjadi fokus dalam refleksi kita. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Saya persilakan saudara-saudara lain yang juga mau memilih menyampaikan ayat yang dia rasa menyentuh, silakan hidupkan mikrofon, lalu menyebut, kemudian mematikan kembali mikrofonnya. Saya persilakan. Kita beri waktu beberapa menit untuk ini. Saya harap masing-masing juga memegang kitab suci ya. Saya persilakan. Pak Agus mungkin sudah mulai hidupkan mikrofon. Silakan. Tolong di scroll dari depan bisa, Romo? Kenapa? Dari ayat 1. Silakan. Pilih ayat yang sesuai. Dari ayat 1 tadi bisa ditampilkan lagi, Romo? Oh ya, silakan. Sampai. Ya. Sini bisa lihat sekarang? Ya.
Saya lanjut. Ayat 6. Ya, saya pilih yang pasal ayat 8, Romo. Ya, tolong dibacakan ya, Pak. Ini, Pak Agus. Itu ayatnya menjadi pilihan. Bab 1 ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terima kasih. Yang lain lagi yang mau menyampaikan ayat pilihannya, saya persilakan. Saya Romo. Ya, silakan Bu Emi. Ya, bab 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya Saya Romo. Romo. Rosa dulu, lalu Ibu Agnes ya. Mas Rosa silakan. Saya pilih ayat bab 1 ayat 1 disambung dengan ayat 14. Ya. Ayat 1 dulu ya, silakan. Dibacakan ya, dipilih ayatnya dibacakan. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian 14, Bro. Ya, 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan di antara kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Romo. Baik, terima kasih Pak Ignatius. Ibu Agnes, saya persilakan. Saya Romo ya. Ya, silakan Bu Agnes ya. Ayat 10 Romo. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Oke. Makasih. Terima kasih. Mungkin ada lain yang juga mau menyampaikan ayat-ayat pilihannya. Saya Romo. Ya, silakan. Saya memilih ayat yang ke-12 Romo. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Baik, terima kasih, Bu Yuyun. Ada lagi yang mau menyampaikannya, ayat pilihannya? Saya Romo. Silakan Pak Petrus. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Makasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau? Masih Romo. Silakan, Masih dari Pak Justinus ya. Dari Medan. Ya. Saya paling senang itu ayat 14. 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Itu Romo. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya Romo. Ya, Bu Lina. Ayat 9. 9, ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Baik.
Ayat-ayat ini terlahir dari sebuah refleksi teologis yang dalam yang pada saatnya berbicara tentang hakikat Tuhan. Terutama hakikat firman yang kemudian menjadi manusia. Jadi ayat 1 dan ayat 14 itu merupakan ayat yang paling kuat di dalam teks ini. Ya, apalagi untuk refleksi kita malam ini menjadi pembawa terang. Maka ayat 1 dan ayat 14, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang kemudian ditambah dengan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita melihat keunikan bagaimana Tuhan mengungkapkan diri sebagai yang maha kuasa, tetapi juga yang mau menjadi manusia. Dalam terang inilah kita coba menseringkan apa yang menjadi pendapat kita. Maka saya persilakan beberapa bapak atau saudara yang sudah bersedia untuk menyampaikan sharing malam ini, supaya boleh mulai menyampaikan sharing atau pendapatnya yang berkaitan dengan teks yang kita refleksikan malam ini. Saya lihat di sini ada Pak Yanus, ada Pak Suroso, ada Pak Agus, dan Bu Yuyun ya. Nanti kemudian baru kalau ada kesempatan kita boleh, beberapa yang lain juga boleh menyampaikan pikiran. Mohon disampaikan jangan terlalu panjang, inti-inti aja apa yang menjadi tanggapanmu tentang teks yang dipilih ini. Silakan. Siapa yang sudah siap boleh mulai. Baik, saya Pater. Silakan Pak Yanus. Ya. Saya sungguh terkesan dengan ayat 7 dan 8 ya Pater. Ya. Tentang bagaimana Yohanes itu datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tanggal 28 Desember 2012, saya mengalami satu kecelakaan lalu lintas yang cukup parah. Waktu itu kaki saya hampir diamputasi. Nah, tenaga medis yang waktu itu menangani operasi saya itu ada 12 orang. Nah, satu dokter itu dokter ortopedi, dan saya yang percaya bahwa ini semua akan bisa berhasil dengan baik. 10 lainnya itu bilang amputasi. Nah, itu saya tetap berpengharapan, dan tentunya saya bawakan itu di dalam doa. Proses itu saya cuma bilang lakukan yang terbaik, dan saya percaya Tuhan akan bekerja. Ternyata proses pemulihan itu berlangsung cukup lama. 15 hari saya dirawat di rumah sakit, dan saya menganggap itu sebagai satu titik balik ya untuk pertumbuhan rohani saya. Saya menjalani retret, saya anggapnya itu sebagai retret 15 hari. Bukan di rumah retret, tetapi di rumah sakit. Nah, yang saya alami waktu pertama kali ditanya oleh keluarga saya perlu apa selama di rumah sakit 15 hari itu, saya cuma bilang gini, bahwa rosario yang biasa saya doakan, itu saya butuhkan. Saya bilang yang lain menyusul saja. Kemudian ya saya menyusul dengan pakaian dan buku-buku rohani yang suka saya baca. Saya baca ulang lagi Katekismus Gereja Katolik dan beberapa buku yang saya miliki. Nah, selama dirawat di rumah sakit itu, ya biasa ada yang berkunjung ya. Berkunjung, datang gitu. Nah, tetapi yang menarik dari pengalaman saya itu adalah bagaimana ketika saya datang, saya selalu mengajak orang berdoa. Gitu. Kadang mereka bukan, inisiatif itu justru datang dari saya sendiri. Saya bilang tolong doakan saya. Ya kan, kami sering berdoa bersama. Dan ternyata terang yang saya bawa waktu itu, yaitu terang Kristus itu, menggugah banyak orang. Pasien-pasien di rumah sakit itu, saya waktu itu masuk kelas 2, ada 4 orang di dalamnya. Nah, ada satu yang dia itu mengalami kecelakaan di Padang, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang kebetulan ya ruangannya satu ruangan dengan saya, dan dia itu karena dari Padang, dia nggak punya kenalan siapa-siapa. Dia kesulitan dalam mencari obat, mencari makan, mencari peralatan medis yang dibutuhkan. Nah, maka ya menjadi terang itu.
Di tengah kegelapan mereka dalam membingung antara mau ngurus yang sakit dengan memberi obat atau segala itu, ya saya menawarkan, karena kan keluarga saya juga yang besuk, saya biasa titip ke mereka. Jadi bukan hanya keperluan saya, tapi juga keperluan mereka. Nah, kemudian ada lagi, satu lagi pendeta yang kena stroke, dia masuk, nah satu pagi dia menyanyikan pujian, tapi dia tidak hafal teks. Kebetulan teksnya saya hafal, saya tuliskan, kemudian saya minta suster antar ke tempat dia supaya dia bisa memuji dan berdoa pagi hari, jam 3 pagi. Nah, itu, saya memberikan itu. Terus kemudian ada lagi yang meninggal di ruangan itu, saya juga langsung doakan untuk ketenangan jiwanya, untuk kedamaian abadinya, tanpa melihat agama dia apa. Itu. Kemudian ada lagi teman-teman dari Legio, saya nggak tahu mereka dari paroki mana yang datang, memang ada rutin untuk rumah sakit pelayanan. Di situ malah kita menangis bersama dan saya menguatkan mereka. Sampai ada satu ibu yang memberi kesaksian, dia bilang, baru kali ini saya ketemu pasien yang malah menguatkan kita dan mendoakan kita. Biasanya kita datang orang mengeluh karena sakit ini itu yang berkepanjangan. Ini Bapak malah doain kita, semangatin kita. Dia sampai terharu. Kemudian ada lagi orang suster-suster juga biasa kebagian makan, saya kasih makan yang memang dikasih ke saya, karena saya nggak bisa habis konsumsi, saya kasih ke mereka, saya berbagi ke mereka. Maka mereka juga menjadi sukacita sekali dengan tindakan-tindakan yang sederhana tetapi berkesan bagi mereka. Nah, kemudian ada satu dokter anestesi yang biasa kontrol saya juga, dia medical check up, kontrol saya lah ya. Jadi pas dia visit, dia kunjungan, mau periksa saya, beberapa kali dia menemukan saya sedang doa rosario ramai-ramai dengan yang besuk saya. Di situ ternyata dia seorang Katolik yang sudah lama tidak pergi misa, yang sudah lama meninggalkan Ekaristi. Tetapi dia lihat itu dan dia lihat progresnya, kesembuhan saya, pemulihan saya, di situ dia bilang, Tuhan itu ada. Dia percaya. Dia kembali lagi ke misa dan dia bilang sama saya, bahkan dia mulai untuk misa harian. Nah, di situ saya belajar bahwa yang menjadi membawa terang itu adalah dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita alami. Penderitaan itu, atau ya dalam bahasa Injil Yohanes ini, ya kegelapan ya. Kegelapan itu bagaimana kita bisa mengolah itu menjadi pembawa terang, dan kemudian terang itu memancar dan membuat orang tertarik. Kenapa sih orang ini udah menderita begini aja, separah ini aja, masih bisa berbagi, masih bisa memberkati orang lain. Maka saya terkesan dengan ayat itu, bahwa kita harus memberikan kesaksian. Kita yang sudah menyerap, meresapi terang Kristus, kita juga harus memancarkannya. Ya kan? Maka selaras dengan Injil Matius juga ya, bahwa tentang terang dunia dan garam dunia, bahwa kita itu harus menjadi terang dunia yang memancarkan tentunya terang Kristus. Terang Kristus itu juga adalah sabda kan? Seperti Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Maka kita semua yang dipanggil menjadi sang pengikut terang, sang sabda, dipanggil juga untuk memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, tapi di keluarga, di dalam pekerjaan kita. Demikian, Pater. Baik, terima kasih Pak Vincent, Pak Yanus. Terima kasih untuk sharingnya yang didasarkan pada ayat 7 dan ayat 8. Baik, kita teruskan dulu. Saudara-saudara yang sudah siap, saya persilakan. Pak Agus kelihatannya ya, sudah siap. Baik, Romo, terima kasih. Selamat malam semuanya. Romo Aurel yang terkasih dan tersayang. biar nggak tegang, Romo. Ini diberi waktu 4 menit ya, kalau nggak salah, Bu. Bolehlah, silakan. Ya, Romo. Saya tadi mengambil atau memilih pasal yang berkesan bagi saya, pasal 8. Ia bukan terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, Romo dan Bapak Ibu yang terkasih,
terang itu menurut saya adalah Allah. Dari Santo Yohanes sebagai saksi bahwa terang itu harus kita sebagai terang pun harus menjadi menyinari Yesus, yang supaya bisa kita semua bersaksi untuk mengimani Yesus sebagai cahaya. Dalam tataran perwujudannya kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya saya sangat setuju dengan salah satu moto SVD adalah berjalan bersama Sang Sabda. Ini sudah dipakai sebagai nama buku renungan harian dari SVD, berjalan bersama Sang Sabda. Dengan ini kami sangat menjunjung tinggi bahwa kita tidak hanya membaca, memahami, dan mempelajari kitab suci, tetapi tatarannya untuk mencapai berjalan dengan sabda adalah berjalan tiap hari, berjalan dalam kehidupan sehari-hari itu diiringi oleh sabda Yesus atau mengikuti sabda Yesus. Dalam pandangan saya, tentang terang itu seperti yang kita harapkan adalah terang. Kita sebagai terang itu artinya bukan sumber terang, tapi terang yang ingin mewujudkan Yesus sebagai terang di lingkungan kita. Nah, saya concern memberi terang itu dalam arti supaya bisa memberikan atau berkontribusi terhadap lingkungan yang kita alami. Seperti misalnya kita dalam Soferdia ini kita bersaksi tentang terang itu di tengah komunitas atau lingkungan gereja atau masyarakat, bahkan komunitas Soferdia sendiri. Dan saya selalu menanamkan pada teman-teman, karena saya waktu itu dipilih sebagai koordinator Soferdia, menanamkan pada teman-teman ada perlunya kita itu rendah hati untuk membangun kasih persaudaraan di antara kita semua. Jadi konsep saya harus kita ciptakan lingkungan yang penuh persaudaraan untuk menyatukan semua potensi menjadi kekuatan kita dalam karya. Jadi ibarat kita itu seperti macam komunitas itu adalah kolam ikan, kita sebaiknya memberikan suasana yang tenang, teduh, jernih, sehingga ikan-ikan yang ada di dalam kolam itu bisa sehat dan berkembang sebaik-baiknya. Dalam hal-hal lain, mungkin kita harus berbuat sesuatu untuk menciptakan suasana yang bisa saling memberikan semangat, inspirasi, dan motivasi kita sebagai anggota Soferdia untuk bisa maju bersama. Kira hanya itu dulu, Romo, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih untuk menempatkan diri sebagai pembawa terang, ya, yang memberi kesaksian tentang terang. Baik, Bu Yuyun atau Pak Suroso, saya persilakan untuk
menyampaikan sharing. Siapa yang sudah siap, hidupkan mikrofon dan mulai. Baik, Pakar. Saya pilih ayat 1, Pastor. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti di sini firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian yang bab 1 ayat 14, Pastor. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti, Pastor, bahwa ayat 14 itu menyatakan bahwa firman di sini adalah Yesus sendiri. Kemudian di ayat 1, firman itu adalah Allah. Kalau kita rangkum ayat 1 dengan ayat 14, berarti menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Yaitu sebagai anak tunggalnya. Ini sering kami pakai, Pastor, untuk menangkal orang-orang yang bertanya, siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Sulit untuk kita jawab dengan berpedoman pada Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dan bab 1 ayat 14, maka semuanya bisa kita jelaskan di situ bahwa Yesus itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah sendiri yang kita sebut sebagai Allah Putra, Allah anak tunggal dari Bapa. Sehingga dengan demikian, Pastor, akan memudahkan dan menjadi suatu cara untuk menyampaikan, andai kata ada kawan-kawan yang selama ini yang berlainan iman selalu, bukan selalu, tapi ada kalanya bertanya, siapa Yesus itu sebenarnya, dan sebagainya. Demikian, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Rosso, yang melihat inspirasi ini sebagai jalan untuk membela iman. Karena iman juga tidak selamanya didukung, tapi juga sering dirongrong oleh berbagai pihak. Dan dengan ini, merenungkan firman terutama 1 dan 14, kita melihat ada garis terang yang kuat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu kemudian menjadi manusia. Dan itulah yang kita sebut sebagai Yesus Kristus, sehingga hakikat Yesus Kristus sebagai Tuhan tidak bisa dipertanyakan. Baik, terima kasih Pak Ignatius. Sekarang kita mendengarkan dari Bu Yuyun ya. Saya persilakan Bu Yuyun. Ya, terima kasih Romo. Romo, di sini saya sebagai dasar di ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Itu yang menjadi dasar Lectio Divina malam hari ini. Dari situ saya ingin mensaringkan pengalaman hidup saya memilih di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini saya mau mensaringkan tentang kehidupan perjalanan iman saya. Saya ini terlahir dari Bapak Ibu yang beriman non-Katolik. Tetapi saya sungguh bersyukur karena Allah telah memilih saya untuk beriman menjadi Katolik karena Bapak Ibu saya percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Bapak Ibu saya membawa saya ke dalam iman Katolik. Perjalanan iman saya sungguh banyak tantangan sebetulnya, apalagi ketika saya remaja
menghadapi remaja dan cari jodoh itu sangat sulit untuk mencari yang seiman. Dan ketika memilih yang tidak seiman, mendapat tantangan yang kuat dari orang tua. Kemudian ketika saya bekerja di lingkungan kami, sebagai PNS, itu lingkungan kami sangat kuat, apalagi kalau ketika kita boleh masuk, kalau kita masuk menjadi katakanlah mu'alaf, nah itu pangkat kita akan cepat dinaikkan pada masa itu, dan juga akan menjadi apa namanya pujian ya, pujian, dan ditempatkan di tempat yang ya lumayan basah gitu ya. Dan banyak sekali seperti olok-olokan atau orang pengen mendengarkan sharing tentang iman kita. Nah, dari situ saya juga berjuang semampu saya memberikan sharing tentang iman saya. Saya harus bersaksi tentang diri saya mengikuti Yesus, dan di situ banyak sekali sebetulnya tantangan yang kuat mempengaruhi saya untuk keluar dari iman saya. Nah, saya bersyukur mempunyai orang tua yang sangat menjaga iman anak-anaknya, terutama ibu saya yang kuat sekali dalam doa. Saya sering kesulitan dalam masalah pekerjaan, komunikasi, atau masalah misalnya pekerjaan yang belum selesai, dan apalagi di situ satu-satunya saya yang beriman Katolik. Jadi saya selalu minta ibu doakan saya, dan ibu itu membuat hati saya lebih tenang dan masalah itu berangsur selesai. Ya, puji syukur berkat perlindungan Tuhan, saya hari ini sampai saat ini masih beriman kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang tugas saya adalah berjuang menjaga anak-anak saya lewat doa dan lewat teladan, terutama masa kini tidak hanya gangguan itu dari lingkungan, tetapi juga dari media massa, dari gadget. Anak-anak yang sulit untuk melepas gadget mereka, itulah saya mengajak anak-anak untuk lebih tidak hanya memperhatikan gadget kepentingan diri sendiri, tetapi carilah tentang yang membuat kamu renungan-renungan, yang kamu tidak usah membaca, hanya mendengar, tetapi kamu jangan terus larut dalam gadgetmu saja dengan pekerjaanmu atau dengan kesenanganmu, tetapi sesekali kamu mendengarkan lagu-lagu rohani, renungan-renungan iman Katolik yang menguatkan kamu. Itu yang menjadi perjuangan saya bagi anak-anak saya, dan mengajak anak-anak juga. Saya sudah punya cucu, jadi mengajak meskipun di tempat yang ramai, kita tetap berdoa, memakai tanda salib, membiasakan anak-anak, cucu juga. Sebetulnya kami sudah terbiasa sudah lama, dan kebetulan juga semua melaksanakan itu, dan itulah yang menjadikan bagi saya kekuatan ayat ini untuk terus percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kuasa dan mengangkat kita menjadi, meskipun kita banyak berdosa, kita tetap diangkat menjadi anak-anak Allah. Romo Aurel, saya dulu ketika tahun 2001, ketika saya masuk menjadi Soferdia, itu masih belum melakukan, waktu itu masih belum ada adorasi Senin Ketiga, itu tidak kami lakukan, karena memang perhatian waktu itu untuk Soferdia itu tidak begitu bagus. Tidak ada yang mendukung gitu. Jadi anggota kami sedikit, tinggal 10 atau 15 orang, tapi yang hadir kira-kira 7 atau 8 orang. Dan tapi setiap pertemuan itu kami tidak pernah di gereja, dari rumah ke rumah, tetapi bacaan Injil Yohanes ayat 1 sampai 18 itu adalah bacaan wajib kami setiap pembukaan. Jadi setelah doa tobat, kami doa pembukaan, kemudian kita selalu membacakan itu.
Pasti nanti di tengah-tengah itu ada Injil yang lain, tapi Injil wajib kami selalu membaca bersama-sama, dan itu amat menyenangkan dan menguatkan iman kami. Kalau boleh saya usul ini, Romo, kalau misalnya setiap kegiatan kita itu bacaan ini tidak hanya menjadi bacaan wajib para biarawan SPD, tetapi para soferdia pun boleh menjadi wajib bacaan kami. Ini bacaan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Begitu, Romo, terima kasih. Ya. Nah, terima kasih Bu Yuyun. Pasti ada orang juga yang lain-lain ingin sharing, tapi kita tidak bisa terlalu lama ya untuk mendengarkan sharing. Waktu kita tidak terlalu banyak. Jadi saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam refleksi dan meditasi. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah membaca teks. Kita sudah mendengar teman-teman kita berbicara tentang teks. Persepsi mereka tentang teks. Bahkan aplikasi konkret tentang teks. Ini kita mengisi kepala kita. Kita mengisi intelek kita dengan apa yang difirmankan Tuhan, yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi pengetahuan intelek yang tidak diinternalisasi ke dalam hati untuk menjadi bagian dari identitas kita, nanti kita itu sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dikritik oleh Yesus. Yesus mengatakan, dengar dan jalankan apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Ya. Maka proses internalisasi dalam meditasi perlu kita lakukan sehingga firman itu menjadi bagian dari diri kita. Maka kita masuk pada bagian yang sangat penting dari Lectio Divina kita malam ini, yakni aspek meditatio. Untuk menuntun meditasi ini, saya mengajakmu untuk melihat 3 poin penting yang menjadi inti pemahaman pendalaman kita malam ini. Masing-masing diambil dari ayat 1, yakni firman itu adalah Allah. Yang kemudian nanti dipadu dengan ayat 9, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Dan nanti akan dipadukan dengan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah kita, yang nanti akan ditopang oleh saksi untuk memberi kesaksian tentang terang yang merupakan jawaban manusia. Maka meditasi kita ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kita melakukan proses pengenalan secara batin tentang siapa Tuhan yang kita hormati dan kita wartakan, dan siapa kita yang harus bersaksi tentang terang, walaupun kita bukan terang itu. Maka pusat refleksi kita ada pada 4 ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan huruf orange yang saya tampilkan di screen. Firman itu adalah Allah. Terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia. Firman itu adalah terang yang sesungguhnya. Lalu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 3 ayat ini berbicara tentang siapa Tuhan bagi kita. Lalu nanti, kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yang hari ini kita rayakan hari kelahirannya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saya menyimpulkan atau membuat penyederhanaan dari seluruh refleksi kita dalam 3 poin tentang firman. Firman itu adalah Allah, ayat 1. Firman itu adalah terang, ayat 9. Dan firman itu menjadi manusia, inkarnasi, ayat 14.
Ya. Lalu nanti bagian kedua, kita berbicara tentang manusia, kita semua, yang menjadi saksi dari firman ini. Baik. Kita mulai dengan firman. Firman itu, ya, dengan mencipta, Tuhan sesungguhnya sedang menyatakan dirinya. Ya. Jadi ayat 1 berbicara tentang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika kita merenungkan firman yang adalah Allah ini, kita sesungguhnya merujuk ke bagian yang sangat penting dari kitab suci kita. Awalnya yakni kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan dunia. Pada waktu menciptakan alam semesta, Tuhan berfirman. Ya. Firman yang sama itu sekarang dideskripsikan dalam Injil Yohanes ini. Dengan kata lain yang saya mau katakan adalah, dengan menciptakan alam semesta dan segala isinya, teristimewa manusia yang memiliki karunia intelektual, daya untuk memahami, dengan menciptakan semua ini, Tuhan memproklamirkan bahwa Dia ada. Sebab kalau seandainya Tuhan itu tidak membuat proklamasi tentang dirinya dalam firman itu, ya, dalam pewahyuan itu, dalam penciptaan itu, maka kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita tidak diciptakan, maka kita tidak pernah tahu Tuhan itu ada. Tetapi ternyata manusia pertama kan berdosa. Dan untuk menyelamatkan manusia pertama yang berdosa, Tuhan menempatkan mereka di luar Taman Eden. Mengapa saya katakan manusia ditempatkan di luar Taman Eden itu adalah menyelamatkan? Karena sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam Taman Eden, segala sesuatu, buah-buah dari pohon apapun itu boleh dimakan, kecuali pohon yang ada di tengah. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Itu ketentuan Taman Eden. Begitu manusia ditempatkan di luar Taman Eden, dia menderita, tapi dia tidak mati. Dengan kata lain, penghukuman yang dilakukan Tuhan itu adalah cara untuk memberi peluang kepada manusia untuk kembali memulihkan martabatnya. Dan untuk menuntun manusia ini, Tuhan memberikan wahyunya dengan pengantaran siapa? Dengan pengantaran orang-orang pilihan. Maka kita menemukan ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Musa, ada nabi-nabi, ada raja-raja, ada hakim-hakim dan semuanya. Mereka membawa firman Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan yang menuntun, Tuhan yang adalah terang. Tapi puncak dari semua itu adalah ayat 14. Tuhan menjadi manusia, inkarnasi. Tuhan yang jauh, yang dahsyat dan tak terjangkau, itu kini hadir di tengah umat manusia. Dia hadir secara konkret, secara nyata, dalam pribadi manusia, sehingga dia berinteraksi dengan manusia. Dia berdialog dengan manusia. Dia melakukan pelayanan yang menyentuh manusia. Dan di situ kita menemukan Tuhan yang melayani. Tuhan yang berkorban diri. Meninggalkan taktanya yang tinggi, meninggalkan kemuliaannya yang besar, untuk hidup sebagai manusia dengan cara-cara yang layak sebagai manusia. Nah, saya mensarikan dalam 3 poin ini. Dari ayat 1, ayat 9, dan ayat 14, kita menemukan 3 citra Tuhan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang berkorban diri. Ya. Ketika kita melakukan kontemplasi, peresapan firman ilahi itu ke dalam hati kita, kita menanamkan nilai-nilai ini. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mengasihi. Bagaimana saya percaya bahwa Dia mengasihi? Karena Tuhan yang sudah ada sejak awal mula,
yang berfirman itu, yang menjadikan segala sesuatu, ternyata dia tidak menghancurkan manusia yang berdosa. Dia menghukum manusia berdosa, tapi hukuman itu adalah wujud kasih agar manusia memiliki kesempatan kedua memperbaiki diri, memurnikan batin, lalu memulihkan martabatnya. Tuhan di sini, Tuhan yang mengasihi, itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kita kesempatan untuk memulihkan martabat kita melalui pertobatan. Maka dorongan bagi kita adalah kita menjadi pewarta Tuhan yang mengasihi dengan cara mengasihi. Yang kedua, Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memberikan kita firman, pedoman-pedoman, hukum-hukum yang akan menjadi prinsip moral yang terjabarkan di dalam hidup kita. Perjanjian Lama memberi kita kitab Taurat, kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Mazmur, kitab-kitab para raja, dan semua isi Perjanjian Lama yang membahasakan Tuhan yang menyertai umat-Nya. Umat yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Itulah hakikat Perjanjian Lama. Mereka dituntun oleh apa? Oleh firman Tuhan. Maka ketika kita menjadi pembawa terang, kita sesungguhnya mewartakan Tuhan yang menuntun. Dengan cara apa? Menuntun sesama yang mencari kebenaran iman. Ya, jangan menjadi penyesat. Karena kalau penyesat, Yesus berkata, lebih baik sebuah batu kilangan digantung pada lehernya, lalu dibuang ke laut. Seorang pembawa firman, dia harus menuntun orang untuk mencari kebenaran. Dan prototipe kita adalah Yohanes Pembaptis, yang nanti kita akan bahas kemudian. Ya, Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus datang, ia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang kukatakan yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa dari aku. Kalau apa yang terjadi? Para murid mengikuti Yesus. Yohanes sedih? Tidak. Karena itu tujuannya. Menuntun mereka untuk menemukan Tuhan, lalu mengikuti Tuhan. Saya hanyalah hamba yang hanya menjalankan tugas. Namun puncak dari semua ini adalah wujud cinta Tuhan dalam inkarnasi. Ketika Tuhan menunjukkan aspek solidaritasnya yang luar biasa dengan manusia, dengan cara menjadi manusia. Kalau kita ingin melatih agar anjing-anjing kita itu taat, kita harus berbahasa anjing. Kita masuk ke dalam kambing untuk mengendalikan kambing, kita memakai bahasa kambing. Ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita memakai bahasa anak-anak agar anak-anak itu mengerti. Dan ketika Tuhan berkomunikasi dengan orang berdosa, dia menjadikan firman-Nya manusia setara dengan orang berdosa, walaupun dia sendiri tidak berdosa. Di sini kita menemukan apa? Tuhan yang berkorban diri. Tuhan yang melayani. Kita mewartakan Tuhan yang melayani dengan cara berkorban diri, melayani sesama. Sehingga mereka merasakan bahwa apa yang kita imani juga kita wujudkan. Saudara-saudara, inilah hakikat ilahi yang terpancar di dalam firman yang menjadi manusia. Dalam prolog Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Ada 3 citra yang mau kita wartakan kepada orang. Yakni Allah yang ada sejak awal mula, yang maha kuasa, Allah yang menuntun kita dalam terang, dan Allah yang melayani kita dalam inkarnasi, Allah yang berkorban. Nah, dengan 3 citra ini saja, kita sudah melihat betapa kompleks pribadi ilahi yang kita imani ini. Maha mulia, maha kuasa, maha dasar, tetapi juga maha mencinta, maha pengasih, dan maha mengerti bahwa kita manusia berdosa yang butuh tuntunan lebih lanjut. Aspek kedua yang mau kita meditasikan adalah peranan manusia sebagai pembawa terang. Sebagai manusia, kita bukan terang, tetapi kita wajib
bersaksi tentang terang itu. Dan untuk menjadi saksi terang, seseorang harus memiliki satu kualifikasi dan cara yang bisa diterima dan dipahami oleh orang-orang yang menjadi sasaran pewartaan. Maka saya memakai ilustrasi dari Kisah Para Rasul bab 2. Kita tidak membacakan bagian kitab suci ini, agak panjang. Tetapi itu berbicara tentang Pentakosta, berbicara tentang khotbah Petrus di hari Pentakosta, dan berbicara tentang cara hidup jemaat perdana sesudah Pentakosta. Masing-masing ayat ada di screen. Sesudah ini saya akan mengirimkan materi ini dalam format PDF, sehingga teman-teman semua bisa melakukan meditasi lanjut dengan memakai ayat-ayat yang sudah ditampilkan. Yang pertama, untuk bisa menjadi pewarta firman, pembawa terang kepada sesama, kita harus membiarkan diri diilhami oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-13, Roh Kudus turun menyentuh semua orang yang hadir, lalu mereka semua berbicara dalam berbagai bahasa. Itulah bahasa roh yang terungkap, yang dipahami oleh masing-masing orang dengan cara dan bahasa dia sendiri. Ya. Namun kalau kita tidak membuka hati untuk Roh Kudus, maka kita tidak diilhami oleh Roh Kudus. Roh bertiup kemana ia mau, tetapi hati yang membatu tidak akan bisa diubah oleh roh juga. Mungkin kita tidak akan bisa berbicara dengan bahasa roh, tetapi inspirasi dari Roh Kudus adalah jalan kita untuk mengungkapkan kualitas iman kita, inti iman kita dengan cara-cara yang bisa dipahami. Kesaksian yang ditampilkan oleh Pak Yanus tadi atau oleh Bu Yuyun tadi dalam skala konkret adalah berbicara tentang Tuhan melalui perbuatan yang bisa dilihat oleh sesama kita. Maka untuk bisa diilhami oleh Roh Kudus, kita harus berdoa memohon kehadiran Roh Kudus. Ya, merasakan kehadiran Roh Kudus. Membuka hati bagi kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadikanlah baru seluruh muka bumi. Aspek kedua yang harus dituntun, yang harus ditanggapi oleh manusia, dilakukan oleh manusia sesuai dengan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14-40 adalah mengajarkan firman yang kita ketahui. Setiap orang yang sudah mengetahui Kristus, mengenal firman-Nya, berkewajiban untuk mewartakan firman itu. Orang yang tidak mewartakan firman sesungguhnya mengingkari karunia yang diberikan Tuhan pada dia. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14-40, itu adalah Petrus yang berkhotbah kepada semua orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi karena badai, kedengaran bunyi Roh Kudus seperti badai. Di sana Petrus berbicara tentang kebenaran iman yang berpuncak pada Yesus yang bangkit. Yang mau saya katakan adalah, ketika kesempatan itu ada, maka seseorang berkewajiban untuk mengajarkan kebenaran imannya kepada orang yang ada di sekitarnya. Firman yang diajarkan itu adalah benih yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, tapi ada juga yang jatuh di tanah subur. Kita berharap bahwa firman itu jatuh di tanah subur. Apa yang disiringkan oleh Pak Ignatius Suroso serta Pak Agus dari Surabaya membahasakan pentingnya pengajaran, penegakan kebenaran, dan penanaman nilai. Di sini kita berperanan menjadi pengajar firman. Maka pengetahuan kita wajib kita sharingkan. Tentu dengan memanfaatkan skill yang kita miliki, pola-pola komunikasi yang kita miliki, media-media yang kita miliki dalam konteks dan situasi yang kita hadapi. Maka HP-HP kita, gadget-gadget kita, media-media sosial kita, tidak hanya sekedar menjadi media sosial untuk urusan kemanusiaan semata-mata,
bahkan menjadi media yang mendorong kita untuk masuk dalam dosa-dosa, tetapi juga dia bisa menjadi instrumen untuk membagi firman ilahi. Apa yang kita lakukan malam ini adalah memanfaatkan media untuk mengajarkan firman, kebenaran iman kepada sesama. Dan akhirnya yang ketiga, pengungkapan kita akan menjadi lebih penting ketika kita menyadari bahwa apa yang kita ajarkan itu harus kita laksanakan, harus kita wujudkan, sehingga itu menjadi contoh bagi sesama bagaimana kesaksian tentang firman mempengaruhi hidup kita. Di dalam hidup jemaat perdana pasca Pentakosta, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama untuk berdoa dan untuk memecah-mecahkan roti. Lalu mereka bertekun pada pengajaran para rasul. Mereka bertumbuh dalam sukacita, sehingga gaya hidup mereka menjadi daya tarik yang membuat orang-orang datang dan bergabung dengan mereka. Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari berkat kesaksian hidup orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka metode ketiga yang juga sangat penting di dalam pewartaan adalah melakukan kebenaran sebagai teladan hidup. Saya teringat dulu pada waktu kami di training untuk berkhotbah, dosen homiletik kami, dosen khotbah itu berkata bahwa semua struktur khotbah, teori-teori khotbah dan segala macam itu adalah unsur pembantu. Tapi khotbah yang paling kuat sesungguhnya adalah teladan hidup. Teladan hidup. Melakukan apa yang difirmankan Tuhan jauh lebih kuat gemanya daripada mengkhotbahkan sesuatu yang hanya mengalir dari otak sendiri. Nah, menghayati sebagai sebuah kesaksian hidup adalah elemen penting dari cara kita menjadi saksi tentang terang. Kita bukan terang, tetapi kita berkewajiban membawa terang kepada sesama. Dan untuk itu, 3 aspek ini dituntut. Biarkanlah dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Berdoalah sebanyak mungkin. Buka hati bagi Roh Tuhan. Dan biarkanlah Roh itu menggerakkan dirimu. Manfaatkan semua pengetahuan tentang firman, tentang ajaran iman, ajaran moral, untuk berbicara tentang kebenaran Injil kepada sesama. Belalah iman, tegakkan kebenaran, sebagai cara untuk membawa nilai-nilai iman atas dasar Kristus kepada dunia. Sehingga di sini kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia melalui perkataan dan pengajaran kita. Dan akhirnya kita akan menjadi saksi yang jauh lebih efektif ketika kita menghayati apa yang kita ajarkan di dalam hidup kita, dalam karya-karya konkret. Nah, saudara-saudara, dengan ini saya mengakhiri meditasi kita, dan saya masih memberi kesempatan 1-2 menit bagi teman-teman untuk bisa menyampaikan 1-2 pertanyaan atau pemikiran sendiri yang berkaitan dengan meditasi yang telah kita bawakan ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan satu sisi lain dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Ya. Kita usahakan supaya jangan terlalu lama malam ini. Kita targetkan kira-kira 8:30 lewat, kita sudah bisa mengakhiri program kita malam ini. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Ya. Pak Petrus, saya persilakan. Saya mau tanya Romo. Bagaimana tanggapan Romo? Hal bahasa roh yang diantaranya juga yang dikenal, kalau saya kenal bahasa roh itu yang dilakukan oleh Yesus waktu pencurahan Roh Kudus, para rasul berbicara
tapi ditangkap oleh orang-orang yang mendengarnya sebagai bahasanya mereka sendiri. Tapi kalau melihat bahasa roh sekarang, saya nggak ngerti bahasanya apa itu. Jadi sebetulnya bagaimana gitu. Di pihak kita tuh juga ada yang berlaku seperti begitu. Baik, ada beberapa kategori bahasa roh yang ada di dalam kitab suci. Ada bahasa roh yang bisa ditafsirkan, bisa diterjemahkan, dan bisa dipahami. Tapi juga ada bahasa roh yang mengungkapkan gerak hati tetapi tidak bisa dipahami dan tidak bisa diterjemahkan. Itu kalau tidak salah ada di dalam surat kepada umat di Korintus. Ya. Jadi ada rupa-rupa karunia. Tapi prinsipnya adalah bahasa roh itu lahir dari orang-orang yang memperoleh karunia. Ini yang penting. Yang memperoleh karunia. Entah itu bahasa roh yang bisa dipahami, atau bahasa roh yang tidak dipahami, tapi misalnya mengungkapkan gerak hati dan sukacita. Itu contohnya begini, Pak ini Petrus. Seorang ibu, dia mempunyai bayi di gendongannya. Lalu dia kan senang dengan bayi itu. Lalu dia menggendong sambil Itu tidak membahasakan apa-apa. Tapi yang terungkap adalah sukacita yang membangun komunikasi dia dengan bayi ini. Nah, yang paling utama adalah ada karunia. Nah, membeda-bedakan karunia ini bukan hal yang gampang. Maka orang juga bisa menipu. Seakan-akan dia memperoleh karunia roh, tetapi dia sebetulnya tidak memperoleh karunia roh. Dalam hal ini, orang hanya bisa diharapkan untuk berlaku jujur. Ya. Ya. Makasih, Romo. Father Martin, mohon ditutup dulu screen-nya. Tiba-tiba muncul screen-mu ada di layar sekarang. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. 1-2 orang lagi. Sesudah itu kita akan lanjutkan dengan bagian kontemplasi, yakni peresapan. Bu Paulina, saya lihat ada hidupkan mikrofon, silakan. Tidak. Oh ya, ada. Silakan. Silakan kalau mau bertanya. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, kita sampai pada bagian yang penting dari proses refleksi kita malam ini, yakni apa yang disebut sebagai kontemplasi, yakni peresapan nilai-nilai Injil ke dalam batin masing-masing. Untuk kontemplasi malam ini, saya munculkan dalam rupa pertanyaan. Nanti saya akan share materi ini sehingga Anda boleh melakukan kontemplasi lanjut. Tapi pertanyaan Anda kurang lebih adalah demikian. Yang pertama, apakah saya percaya penuh pada firman, asal dan tujuan segala sesuatu? Ya. Yang kedua, sejauh mana firman itu telah menjadi terang yang menuntun saya? Ya. Kita ingat tadi bahwa Tuhan mengungkapkan hukum-hukumnya melalui utusan-utusannya agar itu menjadi penuntun. Sejauh mana firman ini sudah menuntun saya? Yang ketiga, apa korban diri Tuhan yang secara konkret saya alami hari ini? Ini sangat berkaitan dengan inkarnasi. Inkarnasi itu adalah Tuhan yang berkorban. Tuhan yang turun dari takhta kemuliaan dan menjadi manusia. Nah, kalau saya berkorban diri,
pengalaman saya yang konkret tentang korban diri Tuhan itu apa, sehingga saya pun bisa melakukan korban diri itu. Itu tentang hakikat diri Tuhan. Tapi sekarang sebagai manusia, kita perlu melangkah lebih jauh. Bagaimana saya menyadari kalau Roh Kudus juga menginspirasi saya? Sering sekali kita sesungguhnya diinspirasi oleh Roh Kudus, tetapi kita tidak menghargainya sebagai inspirasi Roh Kudus. Kita tidak menghargai misalnya seorang yang sederhana mau mengoreksi karya pastoral kita. Apalagi sebagai imam, kita memiliki adanya kesombongan tersendiri di dalam menjalankan karya pastoral, lalu kita menjadi anti kritik. Padahal dalam kritikan-kritikan itu, seringkali ada roh yang sedang berbicara. Sejauh mana saya membuka diri bagi inspirasi roh ini. Yang kelima, apa pewartaan yang bisa saya jalani sesuai kemampuan saya? Saya Romo Aurel, dengan latar belakang saya yang jurnalistik, saya memanfaatkan skill saya dalam bidang komunikasi untuk menjabarkan firman-firman ini dengan bahasa dan cara yang bisa dipahami oleh orang. Harapan saya demikian. Nah, skill saya ini adalah kontribusi manusia untuk menjabarkan inspirasi roh dalam hidup kita. Nah, masing-masing orang berpikir, apa yang saya bisa jalani sesuai kemampuan saya? Yang terakhir, apa gaya hidup yang perlu saya bangun sebagai bentuk kesaksian? Sehingga ketika orang melihat kesaksian saya, mereka tertarik untuk mencari Tuhan. Ingat peranan kita sebagai garam dan terang dunia. Kita menjadi kota di atas bukit. Sehingga semua orang yang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Apa gaya hidup yang perlu saya bangun sebagai bentuk kesaksian ini? Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam kontemplasi ini, kita tidak bisa menghindar dari pengaruh roh, inspirasi roh, jalan roh. Maka kita mengundang roh untuk hadir bersama kita dalam Roh Kudus tamu hatiku. Masing-masing bisa menyanyikan di tempatnya sambil mengikuti lagu yang saya bawakan. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umat agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Berikan kami rahmat-Mu agar hidup rukun damai tak gentar menjadi saksi cinta serta kebenaran. Datanglah ya Roh Kudus,
terangilah hati dan budi kami. Berikanlah kami roh-Mu agar apa yang telah Kau mulai dalam diri kami, juga Kau tuntun agar kami selesaikan, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan, agar Bapa semakin dicintai, Putra semakin dihormati, dan suara-Mu semakin didengar, agar tegaklah kerajaan Tuhan di bumi ini, sehingga menjadi tanda harapan bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian, kita masuki bagian akhir dari refleksi kita malam ini, yakni menyampaikan doa-doa kita, yakni oratio. Kita menyampaikan doa-doa kita secara spontan, yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bagi yang mau berdoa, saya persilakan untuk membuka mikrofonnya, lalu menyampaikan doa secara langsung, yang nanti akan kita amini dengan menjawab, kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saya persilakan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, karena terang sabdamu lah yang menuntun dan membimbing kami, menjalani kehidupan kami sedemikian rupa. Ya Allah, kami berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu juga yang menuntun dan membimbing kami, supaya kami menjadi pribadi yang memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas pertemuan yang indah ini, yang boleh kami rasakan bersama-sama. Kami semakin mengerti dan memahami bahwa Sang Sabda itu adalah Allah sendiri. Bahwa kami sebagai manusia harus menjadi saksi kehadiran-Mu. Berikanlah terang Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi saksi-saksi kehadiran Kristus Sang Terang itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun dengan kesaksian-kesaksian yang kecil, namun mampu membawa orang kepada terang itu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Puji syukur kami aturkan kepadamu, ya Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami semua di sini, dan terlebih kami semua terbuka hatinya dari bimbingan Gembala kami, Romo Aurel. Semoga apa yang kami terima saat ini berbuah sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan-Mu, dan memberikan kesaksian hidup kami untuk dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa untuk seluruh orang muda Katolik, khususnya para anggota Soferdia Muda dimanapun berada. Semoga orang muda Katolik semakin sadar akan sabda-Mu untuk menjadi pembawa terang bagi dunia. Bimbinglah kami selalu agar mampu menjadi pewarta kabar sukacita Injil dan wujud nyata dari cinta kasih-Mu yang hidup. Nyalakanlah api iman kami untuk menjadi cahaya bagi dunia dan harapan baru bagi gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami para orang tua yang tekun selalu mendampingi anak-anak kami, menguatkan iman mereka, supaya anak-anak kami pun boleh menjadi saksi dan terang bagi sesamanya. Kepadamu kami mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita Ya Allah, yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk para imam, para misionaris, dan para pewarta kerasulan awam dimanapun berada. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan inspirasi kepada mereka dalam pewartaan firman, juga memberi mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam menjalankan tugas mulia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segenap doa kita dalam doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sesudah mempersembahkan doa-doa kita kepada Tuhan, semoga sesudah ini masing-masing orang membuat sebuah niat. Apa yang mau saya lakukan, baik untuk membenahi diri saya, maupun untuk menolong sesama saya, agar bersama-sama turut serta dalam kewajiban menjadi pembawa terang bagi sesama. Kita bukanlah terang, tetapi kita berkewajiban untuk membawa terang. Maka, jadilah pembawa terang yang setia dalam limpahan spiritualitas Sang Sabda, dalam doa Bunda Maria, para orang kudus, Beato Santo Arnoldus Jansen dan Santo Yosef Reina de Metz, para martir, Beata Maria Helena dan Yosefa, dan segenap orang yang kita kasihi dalam lingkungan Soferdia ini. Tuhan memberkatimu semua. Demikian sumbangan saya untuk refleksi malam ini. Saya kembalikan kepada Mbak Datik. Terima kasih Romo Aurel. Benar kan yang saya sampaikan dari awal tadi? Kita akan benar-benar terisi ketika kita mendengar pencerahan dari Romo Aurel. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nah, selanjutnya kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bu Yuyun, dan mohon berkat Romo untuk kita semua. Setelah itu lagu penutup. Silakan Bu Yuyun. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan Lexio Divina bersama saudara-saudari kami Soferdia se-IDJ. Lewat Romo Aurel, Engkau buka hati kami, sehingga kami menyadari begitu besar anugerah kasih-Mu kepada kami. Kau berikan kami kemuliaan-Mu lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar. Engkau sudi mengorbankan diri dan memulihkan kami, dan Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Allahku, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar terang-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami mampu bersaksi dan membawa terang-Mu kepada sesama kami. Berilah kami semangat persaudaraan sebagai anak-anak Arnoldus Jansen, agar kami mampu melaksanakan teladan beliau, berani berkorban demi cinta kasih-Nya kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas firman-Mu. Sebentar lagi kami akan istirahat ya Tuhan. Berilah kami istirahat yang bermutu, sehingga esok kami boleh bangun dengan kesehatan yang prima dan kembali melaksanakan tugas yang Engkau berikan. Ya Allah, bentulah kami agar kami dengan firman-Mu malam hari ini boleh menerangi kami, agar kami boleh menjadi saksi dan terang-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, bagi orang-orang di sekeliling kami dimanapun kami berkarya.
Marilah kita tutup kegiatan Lexio Divina ini dengan mohon berkat Allah lewat tangan yang tertahbis. Tuhan bersamamu. Dan bersama Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, kiranya menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergi dan wartakan Injil Tuhan. Acara Lexio Divina kita sudah selesai. Syukur kepada kita tutup. Bernyanyi 372. Tuhan firman-Mu ku puji, Tuhan sabda-Mu ku junjung tinggi, tidak takutlah hatiku, karena percaya padamu. Kau lindungi aku Tuhan, dari tipu dan bujukan setan. Kau jaga jalan hidupku, hingga amanlah langkahku. Ya.